Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana cara mengkonfigurasi source list atau source.list pada Debian untuk kita melakukan update dari server repository. Hal ini penting dilakukan sebelum kita melakukan instalasi paket-paket aplikasi Debian apapun itu. Kita harus mengerti bagaimana cara kita mendapatkan source list. Sebelum kita praktek, pastikan yang pertama Debian kalian dipastikan bisa terkoneksi dengan internet. Karena source list itu kita mengambil dari internet. Pada laptop saya ini sudah saya konfigurasi untuk virtual mesinnya ada dua adapter yang saya aktifkan. Adapter satu sebagai NAT untuk akses internet, adapter 2 sebagai bridge. Silakan dilihat pada panduan tutorial yang sebelumnya. Bridge di sini yang harus kita perhatikan, yang di bridge adalah adapter yang terhubung dengan jaringan atau terhubung dengan internet. Kenapa di sini saya aktifkan adapter bridge? Karena nanti akan saya praktekkan setelah konfigurasi source list, akan saya praktekkan untuk instalasi Apache atau web server pada Debian OS virtualnya. Sehingga nanti ketika di Debian OS virtual sudah terinstall Apache, maka akan kita coba mengakses Apache tersebut dari OS asli atau dari browser OS aslinya. Oke, setting yang di laptop saya OS asli IP-nya adalah 192.168.3 titik berapa tadi ya? 3 titik. Nah, saya cek dulu fconfig. Oke, 3.6. Ini IP IP OS asli. Untuk IP yang di virtualnya adalah 192.168.3.46. Nah, sesuaikan dengan kondisi jaringan kalian masing-masing. Nah, kita jalankan. Start. Sekali lagi pastikan OS asli atau OS virtual itu sudah terkoneksi dengan internet. Karena kita menggunakan NAT dan itu butuh OS asli dan OS virtualnya terkoneksi dengan internet. Oke, kita login. Ini kita cek dulu. Oke. Nah, gambarnya source list seperti ini. Ketika dalam Windows, ketika kita mau menginstalasi sebuah aplikasi, kita membuka browser. Sini. Kita cari Google, misalkan download aplikasi apa, misalkan di situ ya, atau WhatsApp misalkan. Nah, kita download di sini. Tetapi ketika kita menggunakan Linux untuk paket aplikasi-aplikasi, khususnya aplikasi-aplikasi server, itu Linux sudah menyediakan yang namanya server repository. Server repository itu adalah server yang dibuat oleh si pembuat Linux-nya, di mana nanti Linux yang didistribusikan itu ketika mau menginstalasi sebuah paket server harus diarahkan ke server repository yang telah dibuat oleh pembuat Linux-nya. Nah, ini untuk apa? Untuk keamanan dari server, sehingga aplikasi yang diinstal di server itu tidak diambil sembarangan dari situs yang lain. Seperti itu. Nah, logikanya karena kita ingin mengambil sebuah aplikasi itu dari server repository, otomatis kita harus tahu alamatnya server repository itu di mana. Nah, server repository sekarang itu untuk yang defaultnya kita ambil dari servernya Debian yang ada di Eropa. Tetapi ada juga beberapa perusahaan atau beberapa ISP atau beberapa kampus bahkan sekolah itu membuat server mirror.
yaitu server mirror. Contohnya di sekolah SMK 1 Glaga itu ada server mirror.smk1glaga.id. Nah, ini server mirror untuk Debian ada, untuk Ubuntu ada. Maksudnya adalah server ini dia melakukan mirror atau melakukan download dulu dari server Debian asli sana, dari server repository Debian asli. Nah, setelah di mirror sehingga isinya sama dengan server repository yang ada di Debian asli, bagi kita yang ada di Indonesia atau yang ada di dekat dengan lembaga kita, maka kita tidak perlu langsung mengambil dari server repository yang ada di Eropa. Cukup kita mengambil server repository terdekat sehingga lebih cepat dalam melakukan instalasi paketnya seperti itu. Oke, kita mulai. Kita masuk sebagai root dulu seperti ini. Kemudian saya pernah bilang bahwa saya pernah sampaikan bahwa ketika konfigurasi Linux itu hasilnya kita mengedit file yang sudah ada. Di mana kita akan edit file untuk konfigurasi server repository. Filenya adalah etc apt source.list. Nah, nama filenya source.list terletak di /etc/apt. Nah, kita buka. Nah, bisa kita lihat di sini ada beberapa sintak di sini. Yang ada di depannya ada tanda pagar, itu berarti tidak aktif. Di sini ada sebuah perintah dep cd-rom. Nah, ini dinonaktifkan secara default karena apa? Ketika kita menggunakan perintah ini berarti kita sudah punya CD atau DVD asli punya Debian. Jadi ketika kita punya DVD atau asli punya Debian, kita tidak punya akses internet, kita bisa menginstalasi paket-paket itu dari mengambil dari CD seperti itu. Tapi yang akan kita praktekkan di sini adalah kita akan mengambil eh, paket-paket aplikasi itu dari internet, dari sumber repository. Nah, di sini ada sudah default, tapi di sini merupakan Debian Security. Ini untuk paket aplikasi yang terkait dengan security, sementara kita nonaktifkan dulu. Nah, kita letakkan kursor di bagian paling bawah. Kemudian kita akan mengambil paket itu dari eh, paket-paket yang default. Bagaimana perintahnya? Nah, untuk sintak yang untuk mengambil repository, kita bisa mengambil dari source asli Debiannya. Kita masuk Google, kita ketik aja source list Debian 11 seperti ini. Nah, kita ambil dari sini wiki.debian.org. Kita masuk ke sini, kita scroll ke bawah. Nah, itu ada bagian example source list. Nah, ini ada rangkaian-rangkaian perintah. Nah, ini perintahnya dep kita mengambil dari ini sumbernya. Nah, ini perintahnya, ini sumbernya di sini. Seperti itu. Sumbernya di sini. Nah, mana yang kita ketikkan untuk paket-paket default? Untuk paket-paket default itu cukup kita menggunakan dua baris yang atas. Nah, untuk Debian versi yang lain biasanya itu ini kan Debian 11 kode name-nya bullseye. Nah, untuk kode name yang lain biasanya itu yang berubah hanyalah yang bagian ini. Ini kita ganti dengan kode name yang lain. Misalkan kalian menggunakan Debian 10, tinggal kita cari di sini kode name Debian 10. Nah, di sini buster kode name-nya di sini. Maka di sini bullseye ini kita ganti dengan kata buster seperti itu. Nah, kita ketikkan di sini dep http dep.debian.org /debian spasi jangan sampai salah ketik bullseye spasi main. Nah, bisa kita lihat dari sini ini itu mirip sama dengan ini. Bedanya perintah yang di atas dep, perintah yang di bawah dep min src. Nah, kita bisa untuk meminimalisir pengetikan, letakkan kursornya pada bagian depan perintah, kita
ketik Ctrl K untuk cut, kemudian kita ketik lagi Ctrl U untuk paste. Kita tekan lagi Ctrl U untuk paste. Nah, ini kita tinggal menambahi min src. Maaf, src. Seperti itu. Kita simpan. Nah, sebelum saya klik enter untuk menyimpan, di sini berarti adalah kita ingin mengambil paket aplikasi itu source-nya dari web default Debian, dari deb.debian.org. Sementara akan kita contohkan dari situ. Kita enter. Nah, kemudian sebelum menginstal apapun, sekali lagi sebelum menginstal apapun, setelah kita memasukkan source list-nya atau tujuan kita mengambil dari source list repository yang mana, kita lakukan perintah apt update. Nah, sekali lagi ini yang sering kali dilakukan kesalahan setelah merubah source list, tidak dilakukan apt update tapi langsung main install saja. Apt update itu fungsinya untuk apa? Sama saja kayak kita anggap source list repository ini anggap sebuah restoran. Kita masuk ke restoran A. Nah, apt update ini kita sama saja meminta menu. Di source list ini menunya ada apa saja sih? Nah, seperti itu. Semua kita pindah lagi ke restoran B atau kita pindah lagi ke server repository yang lain. Lakukan apt update lagi. Otomatis kan sama saja kita minta menu yang baru lagi. Karena bisa jadi mirror yang ada atau server repository yang ada di yang lain itu isinya tidak sama dengan yang server repository yang satunya. Karena server repository default dari Debian itu isinya lengkap, source-nya besar. Biasanya perusahaan atau sekolah-sekolah atau kampus yang membuat server mirror, jika servernya atau bandwidthnya kecil, itu biasanya tidak mengambil semua, hanya diambil yang penting-penting saja, sehingga isinya atau menunya juga berbeda. Nah, kita lakukan apt update. Nah, bisa kita lihat di situ, dia get di situ. Dia meminta menu. Ada apa aja sih paket aplikasi yang ada di servernya repository yang sudah kita tuliskan dalam source list tadi itu. Nah, dia mengambil menu-menu atau paket-paket aplikasi yang ada di situ. Sekali lagi, saya ulang lagi, ketika kita mengambil sebuah paket aplikasi atau sudah merubah source list, jangan lupa kita apt update. Nah, di situ kita lihat reading packet list done, building dependency tree done, reading state information done. Itu berarti sudah sukses kita seperti itu. Tapi di situ ada keterangan bahwanya 43 paket scan be upgrade. Nah, ini berarti ada beberapa paket yang ditawarkan untuk di-upgrade, tidak masalah. Yang penting sudah done itu berarti sudah bisa. Nah, sekarang kita coba mengambil dari source list yang lain, anak-anak. Nah, contoh ini. Kita mau ambil dari mirrornya sekolah. Maka di sini kita ganti mirror.smkn1blaga.sch.id. Sekali lagi yang kita ganti hanya alamat di depannya ini. Yang belakangnya tetap sama. mirror.smkn1blaga.sch.id. Ya. Seumpama diambil dari yang lain, dari Poliwangi misalkan, maka di sini alamat ini juga yang akan kita ganti. Yang atas itu juga alamatnya kita ganti seperti itu. Nah, kita simpan, update lagi. Tuh. Dia mengambil menu yang ada di mirror smkn1glaga.sch.id. Nah, seperti itu. Bagi kalian yang praktek di lab, ya, bagi kalian yang praktek di lab, di sini kita bisa memasukkan IP lokal sehingga ketika update itu lebih cepat. Untuk IP lokalnya Mirror SMK yang bisa diakses dari jaringan di dalam sekolah itu adalah alamatnya 10.2.200.117.
Ini jika kalian mau mengakses mirror secara lokal. Habis ini akan kita coba bagaimana jika mengakses dari jaringan lokal di soslisnya. Itu. Kita tunggu. Oke, di situ done. Nah, sudah berhasil. Nah, sekarang kita coba lagi merubah soslisnya. Ini alamatnya ini mirror kita akses secara lokal. Kalau seperti ini berarti kita mengakses dari internet. Tapi kalau jaringan kita terkoneksi secara lokal dengan eh, jaringan sekolah, itu bisa kita ganti alamatnya yang webnya ini, hati-hati, kita ganti 10.252.200.117 seperti itu. Nah, kita ganti juga yang bawah 10.252.200.117. Sekali lagi, ini hanya bisa jika kalian mengakses dari jaringan lokal di kelas, dari jaringan LAN di kelas. Update. Nah, karena lokal sangat cepat sekali. Nah, nanti ketika praktek eh, disarankan kalian soslisnya menggunakan IP lokal. Oke, itu cara untuk update soslis. Sekali lagi saya sampaikan bahwa ketika kamu update soslis, maka jangan lupa sebelum menginstalasi apapun itu harus menjalankan apt update seperti itu. Nah, sekarang kita coba apt install Apache 2. Nah, untuk praktek kedepannya kita akan mempraktekkan web server yaitu Apache 2. Kita install. Nah, saya tambahi di dalam Debian itu bisa apt install atau apt minget. Nah, di Debian yang baru mulai dari Debian 9 ke atas itu minget sudah bisa dihilangkan. Tapi kalau Debian 8 ke bawah itu harus apt minget. Kalau hanya apt saja tidak bisa. Apt install Apache 2. Yes. Nah, Apache 2. Sekali lagi, web server itu adalah sebuah paket aplikasi yang memungkinkan server kita dipasangi sebuah web. Nah, ini sudah selesai. Seperti ini tidak ada error, pastikan tidak ada error. Nah, kalau ada error bagaimana, Pak? Kalau ada error, lakukan apt remove Apache 2. Remove dulu, kemudian install lagi. Biasanya kalau error itu ada permasalahan koneksi ketika menginstal atau paket yang ada di mirrornya atau di sosisnya itu ada yang korup seperti itu. Untuk mencobanya bagaimana? Seperti ini. Nah, ini kita akses dari browsernya Windows asli. Kita masukkan IP dari OS virtual kita 108.3.6. Nah, oh sebentar kita. Oh sorry, IP-nya adalah 3.46 untuk IP virtualnya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, nah ini ada contoh halaman web HTML yang dibuat default oleh Debian, Apache 2 Debian. Jika Apache-nya sudah berhasil terinstalasi, maka akan muncul seperti ini jika diakses dari browsernya Windows. Jika ada misalkan ketika dimasukkan IP-nya kok tidak muncul, coba cek dulu. Jangan-jangan belum bisa di-ping. Sekali lagi, makanya di awal tadi itu sudah kita pastikan konfigurasi VirtualBox-nya benar, adapter 1 NAT, adapter 2 ini breed. Kemudian kita pastikan Windows bisa ngeping ke IP-nya VirtualBox. Seperti itu. Sekali lagi, cek and recheck. Kalau masih ada yang belum paham, bisa memutar kembali video tutorial yang sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.